Assalamualaikum pemirsa berita daerah Kota Pekalongan dan sekitarnya kembali hadir di hadapan Anda dengan berita terupdate dan teraktual. Bersama saya Rafid Fajri, inilah berita daerah selengkapnya. Pemirsa, menuju ke informasi yang pertama, meredanya pandemi COVID-19 membuat kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Pemalang mulai melonggarkan kegiatan terkait orang asing. Kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Pemalang menggelar sosialisasi peraturan keimigrasian bagi orang asing. Meredanya pandemi COVID-19 membuat kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Pemalang mulai melonggarkan kegiatan terkait orang asing. Tidak ada lagi aturan pembatasan pada orang asing seketat pandemi COVID-19. Adanya aturan baru dibukanya kembali bebas visa kunjungan untuk orang asing tidak hanya wisata tapi juga urusan lain seperti bisnis, tugas pemerintahan, pembelian barang, dan lain sebagainya. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Pemalang Arvin Gumilang mengatakan bahwa perlu sosialisasi pada stakeholder terkait, mulai dibukanya kegiatan yang berkaitan dengan orang asing. Termasuk juga aturan-aturan baru terkait keimigrasian. Situasi saat ini berbeda dibanding saat pandemi COVID-19. Saat pandemi banyak orang asing yang kembali ke negaranya. Tapi pada sampai saat ini orang asing yang kembali masuk ke Indonesia, termasuk di wilayah eks-Karisidenan Pekalongan atau wilayah kerja kami, saat ini jumlah orang asing yang mempunyai izin tinggal di wilayah kerja Kanim Pemalang berjumlah 577 orang asing, yang terdiri dari 485 laki-laki dan 92 perempuan. Seperti apa Pak yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih terkait dengan kegiatan hari ini, yaitu sosialisasi keimigrasian. Ini adalah tentu upaya dari kami untuk menyampaikan kepada masyarakat luas, khususnya yang berada di wilayah kerja kami di kantor imigrasi Pemalang terkait dengan dinamika peraturan keimigrasian. Sebagaimana kita ketahui bahwa selama COVID kemarin, ya hampir 2 tahun kita melakukan pengetatan terhadap orang asing. Dengan semakin membaiknya kegiatan atau kondisi COVID itu, sekarang ini kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan orang asing mulai dibuka kembali. Artinya perlintasan antar negara sudah mulai dilakukan dan Indonesia juga melakukan hal yang sama, yaitu melakukan percepatan pemulihan ekonomi. Sosialisasi ini adalah yang kami sampaikan dan upaya kami untuk menyampaikan hal-hal apa saja yang sudah kami buat, yaitu khususnya imigrasi terkait dengan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi yang ada di Indonesia. Seperti itu. Terkait mungkin perkembangan, tadi kan disinggung sempat dibuka ya, dibuka kembali. Nah, ada perbedaan nggak Pak yang mungkin yang sekarang dengan yang sebelumnya? Ada penambahan orang asing? Kalau untuk perbedaan tentu ada. Dalam hal kemarin itu pada masa pandemi COVID sudah banyak orang asing yang kembali ke wilayah negaranya dan pada saat sampai dengan saat ini orang-orang asing kembali masuk ke wilayah Indonesia, termasuk juga di wilayah Pemalang. Kemudian apa Pak yang dilakukan Pak setelah mungkin ada instruksi dari Bapak Presiden ini? Kemudahan-kemudahan itu tentunya terkait dengan masuknya orang asing ke wilayah Indonesia. Dulu kita sempat mengenalkan kemudahan pemberian visa secara onshore, yaitu orang asing yang diberikan visa tanpa harus keluar wilayah Indonesia, dan kemudian juga tentunya kemudian untuk melakukan perpanjangan ketika orang asing itu belum bisa masuk ke wilayah Indonesia, dia bisa melakukan perpanjangannya di kantor imigrasi yang diurus oleh sponsornya. Ketika orang asing itu datang, mereka tinggal lapor saja ke imigrasi. Jadi kemudahan seperti itu yang kita buat. Terakhir Pak, aturan seperti apa sih Pak yang ingin disampaikan Pak yang baru ini Pak? Aturan-aturan baru tentunya aturan terkait dengan dibukanya kembali bebas visa kunjungan untuk orang asing yang tidak hanya untuk kebutuhan wisata, tapi juga adanya kebutuhan-kebutuhan lain seperti bisnis, tugas pemerintahan, pembelian barang, pembicaraan bisnis dan segala macam. Jadi aturan-aturan baru itu nanti akan kita sampaikan. Rinciannya 29 dengan izin tinggal kunjungan atau ITK, 459 dengan izin tinggal terbatas atau ITAS, 66 dengan izin tinggal tetap atau ITAP, 4 dengan surat keterangan keimigrasian atau SKIM,
dan 19 afidavit atau berkewarganegaraan ganda khusus anak. Sosialisasi ini adalah upaya kami menyampaikan hal-hal apa saja yang sudah kami buat, khususnya imigrasi, terkait dengan mendukung pemulihan ekonomi yang ada di Indonesia. Ada beberapa kemudahan terkait orang asing, semisal pemberian visa secara onsor, yaitu orang asing memperpanjang visa tanpa keluar dari Indonesia. Kemudian bisa memberikan perpanjangan meski orang asing belum di Indonesia. Bisa dilakukan sponsornya di kantor imigrasi. Romi Suharto, Batik TV melaporkan. Pemirsa, di usia yang ke-17 tahun, Himpunan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia atau Himpaudi Kota Pekalongan melaunching batik lokal Himpaudi pada Sabtu 17 September 2022. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lapangan Peturen, Kelurahan Tirto. Di usia yang ke-17 tahun, Himpunan Pendidik dan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini Indonesia atau Himpaudi Kota Pekalongan melaunching batik lokal Himpaudi pada Sabtu 17 September. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lapangan Peturen, Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat. Launching tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan HUT Himpaudi ke-17. Hadir dalam kegiatan Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Afzan Arslan Junaid, Bunda PAUD Kota Pekalongan Hajah Inggit Soraya, Ketua 1 TPPKK Kota Pekalongan Istiqomah, Kabid PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Shirley Imanda Hidayah, serta Bunda PAUD Kecamatan dan Kelurahan sekota Pekalongan. Kegiatan diawali dengan kirap karnaval HUT Himpaudi yang diikuti oleh setidaknya 700 pendidik PAUD sekota Pekalongan. Kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Bunda PAUD Kota Pekalongan Inggit. Usai melepas rombongan karnaval, Inggit mengucapkan selamat dan apresiasi atas dedikasi para pendidik PAUD dalam memperjuangkan pendidikan yang berkualitas. Ia juga menilai perkembangan PAUD di Kota Pekalongan sejauh ini sudah hampir merata, di mana setiap kecamatan dan kelurahan memiliki lembaga PAUD. Inggit juga berharap pada usia ke-17 tahun ini, ke depan dapat menjadikan Himpaudi semakin jaya dan terus bersemangat untuk memperjuangkan pendidikan usia dini menuju kesetaraan pendidikan PAUD non-formal maupun formal. Yang pertama, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Himpaudi yang ke-17. Mudah-mudahan Himpaudi ini semakin jaya, dan saya juga mengapresiasi sekali memberikan penghargaan kepada Himpaudi yang mana selalu memperjuangkan di dunia pendidikan, ya, memperjuangkan supaya pendidikan ini benar-benar pendidikan yang berkualitas, dan terutama guru-guru Bunda PAUD baik kecamatan, kelurahan ini semangat semua, alhamdulillah di bidang pendidikan ini mereka sangat mendukung, berusaha untuk memajukan pendidikan, dan guru-guru ini sangat hebat, semangat, pantang menyerah, dan mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran yang luar biasa, karena memang sangat luar biasa. Dan saya juga mengapresiasi juga atas launchingnya hari ini, ada batik Pekalongan, ya, batik daerah untuk Himpaudi. Ini sesuatu yang menurut saya inovatif lah, kreatif. Jadi memang Kota Pekalongan ini kota batik, dan ini sekarang Himpaudi Kota Pekalongan punya batik sendiri. Sementara itu, Ketua Himpaudi Kota Pekalongan Elok Fitriah menjelaskan bahwa sesuai dengan tema yang diusung, yakni perjuangan berintegritas tulus, abadikan diri menuju setara. Himpaudi khususnya pendidikan PAUD non-formal masih berjuang terkait dengan RUU Sisdiknas, di mana dalam RUU tersebut nantinya PAUD akan masuk dalam pendidikan formal. Ia juga berharap ke depan anggota Himpaudi semakin kreatif, inovasi, serta bisa mendampingi dan mendidik anak dengan tulus sesuai dengan perkembangannya. Pada hari ini, tanggal 17 September, kegiatan HUT Himpaudi yang ke-17, di mana usia Himpaudi yang ke-17 tahun ini, yaitu dengan menuju kesetaraan
kesetaraan ya, menuju kesetaraan, mengabdikan diri secara ikhlas menuju kesetaraan. Kita himbau khususnya guru-guru PAUD non formal masih berjuang terkait dengan RUU Sisdiknas gitu. Jadi untuk tema hari ini yaitu menuju kesetaraan. Rangkaian acaranya apa aja? Untuk rangkaian acara pada kegiatan himbau di Kota Pekalongan yang ke-17, yaitu yang pertama awal tadi dibuka oleh Bunda PAUD ya, karnaval launching batik daerah himbau di Kota Pekalongan. Nanti dilanjutkan kita sarapan bersama Gunungan Megono ya yang sudah ditata ya. Selanjutnya nanti kita akan flash mob seperti itu. Harapannya Bu? Harapannya untuk ke depan Himbau tetap jaya, teman-teman Himbau tetap semangat, berinovasi, berkreativitas, serta selalu mendampingi, mendidik anak-anak dengan tulus sesuai dengan usia dan perkembangannya menuju Himbau yang jaya dan menjadi pendidik yang tulus ikhlas, serta semoga kita selalu diberikan kesehatan dan menuju kesetaraan. Kintana Agna, Batik TV melaporkan. Baik pemirsa, masih banyak informasi menarik lainnya usai jeda. Pariwara berikut.